Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, ketemu lagi dengan saya Dodi Saputra Berkarya. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman. Nah, di momen kali ini saya sengaja pakai baju agak santai ya, pakai baju kaos. Nah, ini saya terinspirasi dari kegiatan yang dilakukan di tahun 2018 yang lalu, yaitu bagaimana kita seorang guru bisa membuat sesuatu atau bisa berjiwa kreatif ya, yang bisa menginspirasi banyak orang. Nah, hari ini saya akan mencoba berbagi pula tips-tips bagaimana seorang guru bisa terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler di sebuah sekolah atau madrasah. Oke ya, untuk itu jangan kemana-mana, simak video berikut sampai habis. Oke, silakan subscribe dulu, like, share, dan komen nanti. Oke. Nah, berikutnya saya akan berbagi bagaimana seorang guru bisa aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau madrasahnya. Baik, yang pertama, seorang guru bisa mengikuti ekstrakurikuler atau mungkin membuat ekstrakurikuler atau aktif terlibat di situ dalam hal literasi sekolah. Nah, sekarang ini sedang digerakkan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Nah, hari ini kita harus bisa membuka mata, membuka hati, membuka pikiran untuk bisa terlibat aktif, turut berserta dalam hal untuk memudayakan literasi baca tulis di lingkungan sekolah. Nah, baik untuk membuat karya tulis, diskusi, bedah karya, atau mungkin bedah sesuatu atau membuat sesuatu yang bisa menghasilkan karya. Intinya siswa dan guru itu sama-sama berdiskusi, sama-sama bertukar pikiran untuk bisa menciptakan suatu karya tulis yang itu bisa dipublikasikan di khalayak atau publik ya. Kemudian kedua adalah kegiatan seperti pramuka ya. Pramuka ini mungkin setiap sekolah sudah ada, tapi biasanya guru-guru cukup memantau saja gitu ya, karena sudah ada pelatih-pelatih pramukanya. Tapi ini tidak tutup kemungkinan guru-guru bisa juga ikut terlibat dalam hal pembimbingan, pembinaan dan sebagainya, selama guru tersebut mempunyai kemampuan atau kompetensi di bidang pramuka tersebut. Artinya guru-guru harus ini ya, paling tidak bisa sharing, bertukar pikiran, mencari ilmu apa sih manfaat pramuka itu, kemudian mengapa siswa bisa ikut, mengapa apa sih pentingnya untuk generasi muda dan sebagainya. Nah, itulah manfaatnya. Yang ketiga, guru-guru bisa ikut dalam kegiatan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Nah, teman-teman ini ya juga bisa membimbing siswa-siswa yang lain, baik kelas berapapun itu, yang selama mereka minat untuk menjadi petugas ya, tenaga-tenaga kesehatan ya di UKS tersebut, teman-teman bisa membimbing mereka ya. Nah, ini artinya ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kesehatan. Oke ya, ini penting sekali di sebuah sekolah guna untuk mengantisipasi siswa-siswa yang mungkin secara kesehatannya terganggu, mungkin pingsan, atau mungkin secara tiba-tiba siswa membutuhkan pertolongan ya, atau P3K. Nah, UKS inilah yang pertama untuk tampil di ketika kecelakaan tersebut. Oke. Nah, berikutnya adalah ekstrakurikuler di bidang ya, olahraga. Teman-teman yang punya hobi olahraga, yang kemampuan olahraga ini juga bisa membuka ekstrakurikuler atau terlibat dalam hal ekstrakurikuler yang berhubungan dengan bidang olahraga, seperti itu sepak bola, ya, voli, takraw, badminton dan sebagainya. Teman-teman juga bisa ikut sesuai dengan kemampuan teman-teman. Oke ya, sebenarnya masih banyak lagi ya ekstrakurikuler atau ekskul yang bisa teman-teman ikuti. Ya, masih ada yang lain. Artinya apa? Guru-guru harus bisa paling tidak mencari ya dan ikut serta dalam hal ekstrakurikuler apa yang dia bisa gitu ya. Ya, artinya ekskul itu tersebut bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan juga kompetensi dirinya di bidang sosial, karena dengan mengikuti ekskul kita akan semakin banyak rekan, makin banyak interaksi, makin banyak teman-teman, dan juga tentunya juga bisa menambah wawasan juga ya, karena biasanya guru hanya berkutat di kelas, di kantor, dan pulang saja. Kemudian setelah guru ikut ekskul, maka wawasannya akan bertambah ya, kemampuan vokal dia bertambah, dan juga secara wawasan juga pasti bertambah. Oke ya, teman-teman bisa menyebutkan apa saja ekskul atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah teman-teman. Oke, yang pasti ada OSIS atau OSIM ya, ada UKS, ada pramuka ya, kemudian ada lagi mungkin drum band, mungkin ada
yang sebagainya. Semua itu merupakan bagian-bagian dari ekstrakurikuler yang itu bisa mendukung potensi melatih siswa dan gurunya. Biasanya orang-orang yang aktif di eskul ini dia makin bagus kepribadiannya, karakteristiknya, keberaniannya, dan soft skillnya. Lihatlah siswa-siswa kita yang aktif dalam hal ekstrakurikuler ini, dia memiliki kemampuan jiwa kepemimpinan yang bagus. Ya, terlihat dari siswa yang lainnya, mereka sangat beda ketika mereka tampil di depan kelas, ketika mereka berinteraksi dengan kita, bahkan mereka dalam hal hasil belajar mereka juga beda. Biasanya orang yang aktif ini mereka memiliki nilai-nilai yang tinggi, bahkan lebih yang lain gitu ya, bahkan sempat juga sebagai pemuncak prestasi gitu ya. Nah, artinya apa? Ekstrakurikuler ini bagus untuk dianjurkan untuk siswa-siswa melalui pembinaan dan bimbingan dari guru. Oke ya, selamat melatih terus dan selamat berjuang terus sebagai guru yang aktif di bidang ekstrakurikuler di sekolah atau madrasah. Oke ya, demikian saja untuk sharing hari ini tentang guru harus terlibat dalam ekstrakurikuler di sekolah atau madrasah. Oke ya, selamat menjadi pembimbing, pembina, pendidik, pelatih dalam sebuah ekstrakurikuler. Paling tidak pilih salah satu dari yang sudah ada. Banyak yang ekskul yang sudah ada ya. Silakan teman-teman buat juga boleh, menciptakan juga boleh. Ya, selama masih ada koordinasi dengan pihak sekolah. Oke, ingat ya, ekskul yang kita laksanakan harus ada koordinasi dengan pihak pimpinan atau atasan di sekolah atau madrasah kita. Ya, intinya semua legal, ya semua disahkan dan semua disetujui oleh pimpinan dan atasan kita. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Ya, silakan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.